Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 28 Februari 2025. Tema renungan saat itu kita dengan judul Mati dengan Cara Mulia. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ke-60. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan, Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut dan berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itulah meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, setiap kami masing-masing akan mengalami yang namanya kematian. Tapi apakah kami mati dengan cara mulia atau kami mati dengan cara yang hina? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kematian adalah sesuatu keniscayaan dalam hidup manusia. Kematian adalah sesuatu yang pasti dalam hidup manusia. Dan kematian terjadi satu kali untuk setiap hidup manusia. Dan setelah manusia mengalami kematian, tidak pernah ada yang namanya itu waktu yang kembali untuk hidup kembali di dalam dunia ini, kecuali dalam izin Tuhan. Ada yang terjadi yang seperti demikian. Sahabat seperjalanan, kebangkitan adalah kekuasaan dan miliknya Allah. Tetapi kalau kita boleh belajar pada saat ini, bagaimana kita ingin caranya mati? Apakah kita ingin mati dalam kemuliaan dengan cara mulia? Atau kita mati dengan cara yang hina? Kita melihat apa yang dilakukan oleh Stefanus. Stefanus mati dengan cara mulia. Apa indikasi mati dengan cara mulia? Stefanus dalam kehidupannya sedang menjalankan kebenaran firman Allah. Mengapa Stefanus sampai dihukum mati, dirajam? Karena dia memberitakan tentang Allah, sumber hidup yang disampaikan kepada orang banyak, kepada bangsa Israel, kepada mereka yang mendengarkannya. Tetapi tentu para ahli Taurat, mereka yang punya kepentingan, para pemerintahan yang ada pada waktu itu tidak senang. Karena menyebutkan adanya seseorang yang lebih besar daripada pemimpin yang ada pada waktu itu adalah dianggap satu bentuk pemberontakan. Secara sosiologi, ini adalah pemberontakan. Ini adalah sebuah tindakan ingin menggulingkan pemerintah yang sah dengan alasan apapun. Mereka punya alasan masing-masing. Dan yang penting mereka tidak terganggu kedudukan posisinya, jabatannya. Kehadiran Stefanus tentu membuat sebuah gejolak sosial yang ada pada waktu itu. Orang mulai bertanya-tanya, siapa sesungguhnya pemimpin? Apakah orang Roma atau yang disebut dengan Sang Mesias Juru Selamat yang disampaikan oleh Stefanus? Gangguan-gangguan ini membuat orang geram dan itu tercatat dalam Alkitab. Ayat 54 dikatakan, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, sebuah kemarahan dendam. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Bagaimana mungkin orang yang sedang memuliakan Allah dikatakan aku telah melihat ke langit, melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini adalah ucapan yang sungguh luar biasa. Tetapi mereka yang tidak suka berteriak-teriak sambil menutup telinga. Alkitab mengatakan serentak menyerbu dia, menyeretnya keluar kota, melemparinya dan disaksikan oleh orang banyak. Meletakkan jubah mereka di depan seorang muda yang bernama Saulus. Sebuah tindakan yang sungguh luar biasa. Tapi semuanya ada di dalam izin Tuhan. Bagaimana dikatakan Stefanus mati dengan cara mulia? Sebuah doa bagi setiap kita masing-masing. Agar pada saat kita mengalami kematian, kita mati dengan cara mulia. Apa yang dimaksud dengan mati dengan cara mulia? Sepanjang hidup kami sampai kasih kami masing-masing menghadapi kematian, kami sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kami sedang melakukan perkara-perkara yang mulia. Kami sedang hidup dalam ketaatan, kesetiaan, kepatuhan kepada Tuhan. Itu mati dengan cara mulia.
Kami pada saat mengalami kematian, bagaimana hati kami tulus, bersih. Tidak ada dosa di dalam pikiran dan hati kami. Tetapi apa yang dimaksud dengan mati dengan cara yang hina? Contoh yang sangat jelas adalah Herodes. Herodes tatkala diangkat, ini bukan lagi suara manusia, tapi ini suara Tuhan. Dan Herodes dikatakan ditampar oleh malaikat dan mati seketika itu juga, dan dimakan cacing-cacing. Itu yang disebut dengan mati secara hina. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari daripada renungan yang sudah kita baca ini bersama-sama? Biarlah kita hidup terus menjaga hidup menjadi orang yang benar-benar menjalankan kebaikan, menjalankan kehendak Allah. Kematian akan menyambut kita, cepat ataupun lambat, dan sikap yang luar biasa. Apa yang firman Tuhan katakan tentang Stefanus? Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan mendengar dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bayangkan, bukankah mereka yang berbuat dosa yang melempari, membunuh Stefanus? Tetapi Stefanus berdoa, Tuhan jangankan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Pada saat menghadapi kematian, Stefanus mendoakan agar mereka yang melempari dia, membunuh dia, hatinya terbuka untuk menerima Kristus Sang Juru Selamat. Karena dalam diri dan pikiran Stefanus, dia datang untuk menyampaikan tentang belas kasihan, kasih karunia, keselamatan, penebusan dosa, pengampunan dosa, pertobatan. Bukan untuk menyampaikan penghakiman Allah yang akan menghancurkan para orang-orang berdosa. Posisinya tidak demikian. Pernahkah kita berdoa seperti Stefanus? Tuhan, jangankan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Waktu kita dihianati, kita difitnah, kita dirugikan. Apa doa-doa kita? Biasanya doa-doa buruk. Tuhan balaskan dosa dia, Tuhan timpakan dia. Minimal dengan situasi yang sama yang aku alami. Bukankah demikian? Apa kita akan merubah doa kita dengan berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah ia. Bagaimana mungkin kita memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat dosa kepada kita? Kita tidak rela. Tetapi bagaimana mungkin Tuhan bisa mengampuni kita? Sementara kita yang berbuat dosa, Tuhan rela. Tidak rela adalah sifat manusia. Kerelaan adalah sifat Allah. Baiklah dalam hidup kita, kita berjuang mengubah ketidakrelaan dalam diri kita menjadi sebuah kerelaan. Kita rela berbuat baik, kita rela menjalankan kebenaran firman Allah. Kita rela mengampuni, kita rela untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan. Mengapa kita melakukan semuanya itu? Dan mengapa Stefanus yang sambil berlutut dan berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dengan perkataan itu meninggallah dia. Karena dia rela. Kristus dengan rela tinggalkan sorga, mati di atas kayu salib untuk kita. Apakah kita mau rela meninggalkan tahta kita, mungkin zona nyaman kita, mungkin hak kita. Kita memang diperlakukan tidak adil. Tetapi kita boleh berkata, dengan rela aku Tuhan, aku akan menjalani semuanya itu. Sebagaimana engkau sudah menunjukkan keteladanan, kerelaan. Sebagaimana Stefanus sudah menunjukkan keteladanan, kerelaan. Dan biarlah aku belajar berdoa seperti Stefanus. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Biarlah kami menjadi orang-orang yang baik. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ajar kami untuk hidup dan mati dengan cara yang mulia. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami hidup dengan cara yang mulia. Kami mengalami kematian satu hari kelak nanti pun dengan cara yang mulia. Amin.